Gimana, Iya, Ustazah, anaknya juga di Omah Bata. Wah, dua-duanya di Omah Bata, Masya Allah. Kalau boleh tahu siapa namanya, ya? Saya lupa. Tadi dibadalin sama Ustazah kayaknya ya. Abid. Oh, Abang Abid, Masya Allah. Iya. Tadi juga. Iya, kelas Husnanya lagi sakit. Oh, Abang Abid, iya, Masya Allah. Tadi Abang Abid semangat banget merojaahnya. Iya, kalau Umu Yuli Anandanya siapa abangnya? Siti Kirani, Ustazahnya Ustazah Tri. Oh, kelas sore ya, ya? Iya, kelas sore. Oh, kelas sore. Saya belum pernah ketemu itu kelas sore. Iya, Insya Allah. Ya, baik. Ya, oke. Alhamdulillah. Abang Abid sekolahnya di mana, Di HKS. Oh, di HKS juga. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Oke, kita mulai ya, semua ya, bunda-bunda. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf sebelumnya suara saya insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama silaturahmi akbar sekaligus penutupan kelas rukun tahun 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini Ana selaku MC yaitu Luli Isma insyaallah akan membersamai pada malam hari ini kita sama-sama silaturahmi dan penutupan rukun bulan September tahun 2022. Ya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita sama-sama membaca suratul Al-Muluk. Ya, bisa semua akhwati fillah semua sama-sama membuka surat Al-Muluk. Ya, kita sama-sama membaca. Ya, kita mulai dari ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها
فسمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين
falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in Allahu Rabbul Alamin. Ya, alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Untuk acara selanjutnya kita akan memasuki acara sesi silaturahmi ya akhwati fillah, yaitu adalah silaturahmi pengajar dan santriwati Pondok Digital Rumah Quranul Hidayah. Oke, kita akan saling bersharing ya akhwati fillah, kita sama-sama sharing bagaimana selama pembelajaran 1 bulan ini. Ya, kita mulai dari Ustazah Rani, sudah masuk belum ya? Ya, sepertinya saya sarani belum ya. Boleh mungkin dari Santiwati dulu. Ya, oke, mulai dari Ukti Yuli. Umu Yuli, bagaimana dalam pesan-pesannya dalam 1 bulan ini bersama Ustazah Rani? Silahkan Ukti, Umu. Afwan. Alhamdulillah Ustazah. Ini cukup membantu ya, karena banget membantu Ustazahnya juga enak gitu diajak diskusi. Alhamdulillah. Ada nggak harapan untuk selanjutnya, bagaimana, apakah ada Ustazah, saya pengennya seperti ini, saya berpendapat seperti ini gitu, untuk kemajuan bersama, kita bersama gitu. Iya, kalau 10 kali pertemuan kayaknya sebentar ya Us. Maksudnya agak lama, makanya saya bilang sama Ustazah Sarini, saya jangan naik kelas gitu, udah di situ dulu biar mantep gitu. Biar bener-bener menguasai banget gitu Us. Kayaknya 10 kali itu kurang gitu kalau menurut saya ya Us. Boleh tambah waktunya lagi gitu. Cukup, Masya Allah. Masya Allah Ya perbedaan setelah waktu sebelum masuk rukun nih, itu sudah masuk rukun dalam sebulan ini. Berapa persen yang dapatkan dari 1 bulan ini pembelajaran dari Ustazah Rani kan semua makhorijul huruf. Saya baru hafalnya 3 makhorijul huruf atau berapa gitu. Baru berapa persen ya Us? Palingan baru 5% Us. Baru 5% Us saya. Masya Allah, ya tidak apa-apa ya mudah-mudahan istiqomah terus dan masih bisa belajar terus ya ya. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik Umu Yuli. Ya, selanjutnya ke Umu Elinda, bagaimana Umu sama Zarani? Alhamdulillah sangat jelas dalam metode pembelajarannya. Materi yang disampaikan juga jelas, terus cara penyampaian ustazahnya baik, ramah, itu aja. Jadi kita
masuk karena ustazahnya tuh benar-benar apa ya, mengerti dah apa yang kita mau gitu maksudnya. Cara penyampaian dari materinya, saat talakinya juga jelas. Itu aja sih. Sangat membantu kita saat online. Itu enaknya online di rumah, jadi dalam keadaan apapun kita bisa mengikuti belajar Al-Quran gitu. Jadi nggak perlu kesana, dengan online kita bisa membantulah untuk kita mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Untuk kedepannya apakah ada yang harus diperbaiki atau yang untuk ustazahnya atau untuk rukunnya Sebenarnya tidak ada deh itu aja. Udah bagus. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik Ummu Elinda. Ya, baik. Nah, ini kita sharing ke ustazahnya langsung ya, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah Rani. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Ustazah, Ana belum bisa on cam. Allah baru siap sholat Ustazah. Ya, tidak apa-apa Ustazah. Silakan Ustazah, bagaimana salam pembelajaran 1 bulan ini? Apakah ada semangat atau bagaimana santri-santrinya Ustazah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mengajar selama sebulan ini, Masya Allah, Ana mendapatkan santri ya, kakak adik ya, untuk Bunda Elinda sama Bunda Ayu. Masya Allah, mereka sangat bersemangat gitu, saling mendukung, saling mendoakan, bahkan mengajarnya itu kami seperti tenang, seperti berkeluarga gitu kan Ustazah. Nah, setelah belajar itu kami diisi juga sharing-sharing ilmu tentang cara mengajar anak, terus cara mendidik anak gitu. Nah, Ana juga merasakan bahwasanya ketika kami belajar bersama proses KBM itu, Ana merasakan walaupun online ya Ustazah, nah itu Ana merasakan bahwasanya Ana tuh dekat bersama mereka. Kami saling memberikan motivasi ketika kami futur gitu Ustazah. Alhamdulillah semangat Ana mengajar mereka ketika kami saling down, pernah gitu saling ngantuk. Nah, itu kami saling memotivasi sama satu sama lain gitu Ustazah. Jadi Ana, Bunda Elinda, Bunda Yuli itu seperti anak anggap udah seperti keluarga gitu Ustazah. Sudah itu aja Ustazah. Iya, Masya Allah. Ya, barakallah Ustazah Rani. Ya, Alhamdulillah. Saling mendukung ya Ustazah Rani, Ustazah dan santrinya, Masya Allah. Ya, barakallah fik untuk kelas tahsin atas pembelajarannya lancar, tidak ada kendala. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada ukti siapa lagi ya di sini ya? Ummu Maimun. Ya, Ummu Maimun. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Ya, bagaimana Bunda Maimun dalam pembelajaran 1 bulan ini? Alhamdulillah baik, lancar. Ya, apakah ada kendala dalam 1 bulan ini? Kendalanya mungkin waktu sih, soalnya September baru banyak acara. Tapi alhamdulillah masih bisa ikut sih. Ya, alhamdulillah, barakallahu fi Bunda Maimun. Ya, semoga kedepannya nanti bisa belajar lebih giat lagi, bisa sama-sama belajar. Semoga dimudahkan semua urusannya ya, Ya. Selanjutnya Ustazah Husna, apakah bisa bergabung dengan kita? Ya. Sepertinya Ustazah Husna belum bisa ya bergabung dengan kita, cuma bisa menyimak. Dan semoga Ustazah Husna diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, selanjutnya Ukti Elia, bagaimana Ukti Elia?
Assalamualaikum Ukti Elia. Waalaikumsalam, Ustazah Afan. Nggak bisa on cam soalnya lampunya lagi gelapan. Ya, tidak apa-apa Ukti. Silakan Ukti. Bagaimana pembelajaran 1 bulan ini? Apakah ada kendala atau banyak PR? Alhamdulillah kalau PR selalu ada Ustazah. Tapi PR-nya yang bermanfaat buat saya gitu. Kalau selama pembelajaran, alhamdulillah lancar. Ustazahnya saya juga baik gitu. Saling sharing-sharing. Setelah belajar ngajinya juga sharing-sharing tentang kuliah, kerja gitu Ustazah. Ya, Masya Allah, Ukti Elia. Apakah ada masukan untuk rukun dan untuk para ustazahnya? Selalu semangat ustazah-ustazah di rukun. Semoga Allah meridhai dan selalu memudahkan program-program ke depannya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ukti Elia, barakallahu fiik untuk Ukti Elia. Ya, alhamdulillah. Sepertinya santriwati yang lain belum bisa bergabung ya dengan kita. Ya, alhamdulillah untuk di kelas anak pribadi, untuk kelas tahsin atas, alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar dan bisa menyampai targetnya, yaitu 1 bulan menambah hafalan sebanyak 1 juz. Alhamdulillah Ukti Elia bisa mengerjakan apa yang Anda tugaskan karena saya melihat Ukti Elia itu memiliki kemampuan, karena juga Ukti Elia sudah menghafal juz 30, jadi terkadang saya batasin. Hari ini harus setoran 6 surat ya, hari ini setorannya 3 halaman. Murojaahnya harus 1 surat ya. Jadi setiap menambah hafalan, Ukti Elia selalu membawa hafalannya sebelumnya. Seandainya hari ini setoran dari An-Naba sampai Abasa, berarti besoknya Ukti Elia tetap mensetorkan dari An-Naba sampai surat Al-Mutaffifin dan seterusnya. Jadi hafalan sebelum-sebelumnya itu selalu dibawa Ukti Elia. Dan alhamdulillah Ukti Elia bisa menyetorkan hafalannya dengan lancar. Alhamdulillah. Hanya saja karena mengejar target hafalan, tilawah untuk kesehariannya, tilawah talakinya paling cuman 1 hari 1 halaman. Seperti itu dari untuk kelas atas. Alhamdulillah, barakallah. Ya, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu acara selanjutnya Rumah Tahfiz Quran Nur Hidayah. Ya, saya persilakan kepada Ustazah Tirta. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat teman-teman dari pengurus Rumah Quran Nur Hidayah dan para ustazah. Ada Ustazah Suci selaku Ketua Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Ada Ustazah Luli selaku Koordinator Ustazah di Rumah Quran Nur Hidayah. Ada Ustazah Syahrani selaku pengampu tahsin. Ada Ustazah Husna, Ustazah Fina. Kemudian juga ada pengurus-pengurus yang lainnya, ada Utidia, ada juga Uti Nadira, dan juga teman-teman semuanya para santriwati Rumah Quran Nur Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, saya sangat bersyukur, bahkan saya sangat bahasanya itu speechless ya, terharu, sangat-sangat terharu pada malam hari ini ya. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, karena pada sekitar satu hari ini banyak sekali hal yang memang amanah-amanah yang harus saya kerjakan, dan itu bahkan membuat saya sakit ya teman-teman, sakit juga fisik, juga mental, psikis, dan semuanya 1 hari full tadi ya.
Kemudian pada malam hari ini ketika tadi ada silaturahim Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah, baik alumni, ustazah, pengurus, dan juga para santriwati, atas izin Allah ya, qadarullah, sembuh total teman-teman, sembuh total. Jadi nggak ada sakitnya fisik, nggak ada lagi. Jadi bisa tadi memaksakan untuk duduk ya, karena seharian misalnya di kasur bahan. Sekarang benar-benar yang plong bisa. Kemudian juga misalnya psikis, misalnya sedih, lagi sedih. Kemudian ketika tadi dimulai dengan salam gitu ya, salam, terus ditambah lagi juga testimoninya para ustazah dan juga testimoni para santriwati ya, sungguh sangat mengharukan ya, membuat saya senyum-senyum, bersyukur gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian juga mental, misalnya mental yang tadinya merasa down, terus merasa pesimis, merasa segalanya tidak berjalan misalnya ya, ketika tadi mendengarkan kisah-kisah teman-teman ya, bahwa di rukun ada sharing-sharing kuliah, sharing-sharing parenting, dan semuanya bahkan ada kakak adik dan juga luar biasa ya teman-teman semuanya. Rukun berasal dari semua latar belakang apapun. Jadi ya semua itu benar-benar alhamdulillah atas izin Allah melalui wasilah pertemuan malam hari ini benar-benar kembali sehat, lahir batin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya, para santriwati, ustazah, pengurus, keluarga besar Rumah Quran Nur Hidayah yang luar biasa sekali dalam menjalani proses pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wadah Rumah Quran Nur Hidayah ini. Dan sedikit ya teman-teman bercerita bahwa Rumah Quran Nur Hidayah ini berdiri tahun 2020 dan itu tanggal 15 Mei 2020. Dan dari sanalah teman-teman kita memulai segala perjuangan. Segala perjuangan dimulai dari pondok digital. Dari pondok digital terlebih dahulu, kemudian alhamdulillah dari pondok digital setiap bulannya santriwati terus bertambah sampai akhirnya kita optimis untuk bisa mendirikan pondok offline dan benar-benar nyata bangunannya di Kabupaten Nganjuk. Dan itu atas kontribusinya siapa teman-teman? Kontribusi seluruh keluarga Rumah Quran Nur Hidayah, semuanya teman-teman, semuanya. Jadi sekarang ada banyak santriwati yang mengaji secara offline di Kabupaten Nganjuk dan itu beasiswa penuh 100% dari berbagai latar belakang gitu ya. Teman-teman, ada teman-teman kita yang yatim, ada teman-teman kita yang piatu, ada santriwati yang berasal dari berbagai daerah, bahkan baru saja kemarin kita kedatangan santriwati dari luar Pulau Jawa, dari Sulawesi Barat, teman-teman semuanya, jadi datang ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur untuk mengaji. Itu berasal dari mana? Dari santriwati online, pondok digital, itu teman-teman. Dan ya Masya Allah ya teman-teman, ternyata merasa bahwa pondok digital sudah sangat membantu dan ingin terus upgrade lagi. Kemudian juga ada santriwati kita juga di offline Nganjuk ini juga ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah gitu ya, luar biasa sekali, sangat menjadi inspirasi untuk kita semuanya, untuk kita terus bersemangat untuk mengaji Al-Quran. Jadi rukun ini adalah sebuah wadah ya, pondok tahfidz yang menurut saya dan kita harus terus bawa seterusnya adalah pondok yang inklusif. Pondok yang inklusif kita bisa, siapapun boleh mengaji di sini, siapapun boleh untuk belajar di sini, mau dari latar belakang pendidikan apapun, dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang tidak mengenyam pendidikan formal, silakan boleh. Dari latar belakang usia berapapun, bahkan ada yang usianya 10 tahun, kemudian ada yang sudah 57 tahun, semuanya mengaji di rukun gitu ya. Kemudian dari latar belakang pekerjaan apapun, ada yang ibu rumah tangga, ada yang misalnya di pemerintahan, ada yang wirausaha dan apapun. Dan juga dari semua keistimewaan yang Allah berikan, kita sangat-sangat menerima. Ada teman-teman di pondok digital
banyak pondok digital itu teman-teman yang tunanetra. Jadi banyak sekali. Dulu izin kepada saya, Ustazah, kami tunanetra, apakah rukun menerima kami untuk mengaji? Pertamanya saya terkejut. Pertamanya sangat-sangat terkejut ya. Bagaimana ya, kita belum pernah punya ada pengalaman seperti itu, gitu. Pengalaman untuk mengajar kepada teman-teman kita yang disabilitas tunanetra. Terus saya sampaikan kepada para santriwati yang mau mendaftar itu di rukun dan mereka tunanetra, saya sampaikan bahwa ustazah-ustazah di rukun belum ada yang bisa braille, Al-Quran braille. Dan mungkin beberapa juga belum punya pengalaman untuk mengajar untuk teman-teman yang tunanetra. Tapi kami siap atas niat kepada Allah, hanya untuk Allah kami siap untuk mendampingi kalian mengaji. Dan ternyata apa? Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan mereka masuk ke rukun dan kita pakai sistem talaki. Jadi kita bacakan terlebih dahulu, kemudian mereka mengulang-ulang di online ya, mengulang-ulang. Terus kemudian alhamdulillah sebuah prestasi yang luar biasa, mereka bisa lolos juz 30 hafalan. Ya. Jadi yang sebelumnya, ya Masya Allah, pertamanya kita gimana ya, kita belum ada yang bisa Al-Quran Braille, kita belum ada kemampuan itu untuk mengajar. Terus ternyata Allah permudah, gitu ya, jalannya. Yang penting itu kita siap atas dasar lillahi ta'ala, bagaimanapun nanti ke depannya. Ternyata Allah mudahkan. Dan berbagai teman-teman kita yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, gitu ya. Keistimewaan fisik, keistimewaan intelektual, berbagai macam apapun keistimewaan dari Allah, alhamdulillah. Jadi itu yang saya sangat pegang ya, kita semua pegang. Saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar rukun bahwa rukun adalah pondok tahfidz yang inklusif. Semua orang bisa masuk belajar di sini. Seperti itu. Ketika yang lainnya, tempat-tempat yang lainnya, mohon maaf teman-teman semuanya, banyak santriwati-santriwati yang menyampaikan bahwa mereka ditolak oleh pesantren-pesantren yang lainnya. Gitu ya, pondok-pondok tahfidz yang lainnya karena latar belakang itu. Latar belakang fisik, intelektual, dan lain sebagainya. Ditolak karena keistimewaan dari Allah tersebut. Ya. Yang dianggap oleh pesantren-pesantren lainnya itu mereka berbeda. Baik online maupun offline ya. Orang-orang lainnya menganggap mereka berbeda. Tapi Rumah Quran Nur Hidayah menganggap mereka istimewa. Gitu. Dan itulah yang kita bawa semuanya, bahwa setiap manusia itu punya keistimewaannya masing-masing dari Allah. Jadi apa yang membuat kita merasa bangga terhadap diri kita yang secara dunia misalnya dari fisik yang sempurna, dari intelektualitas yang terlihat sempurna. Apa yang membuat kita merasa bangga terhadap itu? Padahal itu adalah cover. Itu adalah hanya cover di luar. Allah tidak melihat penampilan manusia. Allah melihat ketakwaan manusia yang menjadikan pembeda antar manusia. Manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi, mari kita bersihkan hati kita, mari kita terus sucikan niat kita, bahwa kita ini semuanya ketara, kita semuanya bareng-bareng sama hambanya Allah. Jadi jangan pernah kita merasa kita lebih tinggi daripada orang lain, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Kita terus bersikap rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kita terus mau belajar, tapi kita juga tidak minder. Jadi rendah hatilah, bukan rendah diri. Seperti itu teman-teman. Dan ketika kita terus punya keinginan untuk menjadi pembelajar, terus belajar terus. Ketika merasa
kita terus. Bahkan tadi saya terharu itu ketika ada santriwati yang menyampaikan bahwa 10 kali pertemuan kurang. Nah, itu kan tanda haus dan lapar akan ilmu. Luar biasa sekali. Apakah semua orang merasakan itu? Belum tentu Allah berikan rasa lapar terhadap ilmu. Mungkin orang lain menyampaikan terlalu banyak pertemuan 10 kali, banyak tugasnya, banyak PR-nya. Banyak orang-orang yang berpikir seperti itu mungkin. Tapi ada loh orang-orang pilihan Allah yang menyampaikan bahwa terus Ustazah, kurang Ustazah, tambah lagi gitu. Bahkan kalau sudah selesai ada sesi sharing lagi. Dan ketika mungkin tahfidz, setoran tahfidz, ada yang berbagi dengan ceritanya gitu ya. Jadi ya itu Masya Allah ya, kita harus terus yang pertama tuh terus menghamba kepada Allah, menjadi hamba yang baik, mengabdikan diri seutuhnya lahir dan batin kepada Allah. Kemudian yang kedua, terus kita mencontoh Rasulullah dengan menjalankan segala contoh-contoh teladan-teladan beliau. Tuh, jadi saya sampaikan kepada para santriwati keluarga besar Rumah Quranul Hidayah, coba dicek kalau di rumahnya belum ada Al-Quran, pasti ya harus punya Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau di rumahnya belum ada sirah nabawiyah, sejarahnya Rasulullah, ayo kita usahakan di rumah ada kitab tentang sejarah Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah? Dari mana mengenalnya? Dari sejarah-sejarah, banyak baca, banyak belajar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kita hidup satu hari tanpa Al-Quran. Terus belajar, terus tilawah Al-Quran, terus ziyadah, terus murojaah. Kita juga pernah kajian antara manajemen tilawah, ziyadah, dan murojaah. Teman-teman bisa banyak pelajari di YouTube-nya Rumah Quranul Hidayah, banyak kajian-kajian tersebut. Jadi ketika kita butuh motivasi, buka Al-Quran, buka juga sirah nabawiyah, buka juga tentang YouTube-nya Rukun, kayak gitu. Motivasi-motivasi yang membuat kita semakin menjadi semangat juga. Ternyata dalam proses pembelajaran, dalam proses menuntut ilmu itu enggak yang mudah-mudah saja. Kadang sulit, gitu ya. Kadang ada sulitnya, kadang ada nangisnya, kadang ada sedihnya, itu pasti sekali. Sangat-sangat pasti. Tapi ingat juga kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak tahan menikmati susahnya belajar, maka siap-siaplah kita menanggung pedihnya kebodohan. Gitu. Jadi dalam proses belajar tuh kadang juga ada susahnya gitu teman-teman. Gimana ya ini makharijul huruf yang benar? Bagaimana ya ini cara bacanya yang benar? Bagaimana ya dan lain sebagainya. Bagaimana ya menghafal Al-Qur'annya biar mudah dan seterusnya. Banyak bagaimananya. Tapi ingat ketika kita menikmati proses, maka ketika Allah izinkan hasilnya, bagaimanapun hasilnya, itu yang terbaik bagi Allah. Ya. Jadi lingkupnya manusia itu sampai di prosesnya. Kemudian mengenai hasil, itu biar Allah yang menentukan. Manusia boleh bercita-cita satu hari saya setoran 1 halaman, Ustazah. Boleh bercita-cita, berdoa, berikhtiar. Tapi kan kita nggak tahu ketika misalnya setoran hafalan, Ustazah maaf saya bisanya 1/2 halaman. Saya udah berusaha semaksimal mungkin Ustazah, tapi memang seperti ini Ustazah, saya seperti ini, mohon maaf ya Ustazah. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Kalau di dalam Islam ada istilah namanya mastata'tum. Ya, berikhtiar sampai benar-benar di batas kemampuan kita. Ikhtiar terus. Coba terus. Dan di rukun ini adalah tempat
ya orang-orang yang saling menghargai proses. Gitu. Kita sangat-sangat menghargai proses, bagaimana teman-teman berkembang dari yang sebelumnya seperti apa, sebelumnya pembelajarannya seperti apa. Selalu makanya kita ada pembukaan dan penutupan itu untuk apa? Kita tanya sebelumnya seperti apa, terus saat proses bagaimana prosesnya teman-teman, terus saat penutupan kita tanya apa yang teman-teman dapatkan. Itu untuk apa? Untuk kita bisa menganalisis tentang keberhasilan gitu ya, tentang keberhasilan rukun dalam mendampingi teman-teman semuanya. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan kemudian yang keempat, teman-teman semuanya tetap semangat dalam menghadapi proses perjuangan, dan juga jangan lupa untuk terus memudahkan urusan orang lain. Ya, memudahkan urusan orang lain. Jadi salah satu kunci hidup kita dimudahkan oleh Allah adalah dengan memudahkan urusan orang lain. Apapun itu. Sesederhana ya teman-teman, saya sampaikan ya. Misalnya, orang-orang muslimah butuh untuk sholat. Ya, kita butuh untuk sholat. Katakanlah teman-teman memudahkan orang-orang untuk sholat dengan misalnya sedekah mukena, ya, sedekah sajadah, sedekah sarung. Teman-teman bisa membayangkan nggak teman-teman, kalau ketika itu mukenahnya dipakai berkali-kali, satu hari minimal 5 kali ya, untuk sholat wajib. Pahala yang mengalir kepada teman-teman yang memfasilitasi itu Masya Allah ya. Jadi barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang lain atau bahkan memfasilitasi kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai yang dilakukan oleh orang lain yang difasilitasi itu. Gitu. Jadi Allah sudah sampaikan gitu ya, berbuatlah baik kepada orang-orang, mudahkanlah urusannya orang sehingga akan dimudahkan oleh Allah. Itu contoh sederhana dalam perkara sholat. Kemudian dalam perkara mengaji, menghafalkan Al-Quran, mari kita bayangkan bahwa coba kita sedekah Al-Quran kepada para calon-calon penghafal Al-Quran ya, atau para penghafal Al-Quran, sedekah Al-Quran. Bayangkan setiap satu huruf yang dibaca mereka dapat 10 kebaikan. Dan para penghafal Al-Quran nggak mungkin bacanya itu satu kali. Mereka akan mengulang berkali-kali sampai akhirnya hafal. Apakah setelah hafal 30 juz mereka akan berhenti? Enggak. Insya Allah mereka akan mengajarkan kepada orang lain. Punyalah mereka murid-muridnya kelak punya murid lagi, dan seterusnya. Bayangkan dari sesederhana teman-teman mensedekahkan Al-Quran untuk para calon dan penghafal Al-Quran. Gitu ya. Kemudian lagi, misalnya kita memfasilitasi kebaikan untuk orang-orang yang berpuasa, puasa sunnah Senin Kamis atau Daud, gitu ya. Orang yang memfasilitasi, gitu ya, kita fasilitasi setidaknya buka puasanya mereka, gitu ya. Buka puasanya mereka, gitu ya. Itu kan Masya Allah sekali ya. Kita nggak ikut puasa nih karena ada uzur, ada suatu halangan ya. Kemudian kita, ya Allah, saya pengen puasa tapi ada halangan, misalnya saya nggak bisa gitu ya. Kemudian berusaha mencari siapa nih orang-orang yang berpuasa pada hari ini, gitu ya. Saya belikan nasi bungkus. Masya Allah ya teman-teman. Itu dalam rangka apa teman-teman? Ketika kita hal-hal yang berhubungan dengan dunia, kita punya strategi. Kenapa kita terkadang yang berhubungan dengan akhirat, kita mengalir saja. Gitu. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Terkadang kita diresahkan terhadap dunia karena yang berhubungan dengan dunia saja penuh dengan strategi. Besok ujian kuliah, besok ada praktikum, besok saya pengen cita-cita cum laude, saya pengen ini strateginya, saya harus mengerjakan presentasi dengan baik, saya harus ujian, harus dapat A semuanya. Semuanya penuh strategi yang terkait dunia. Tapi pernahkah kita sesekali atau pernah terbesit strategi tentang akhirat gitu ya?
strategi tentang bagaimana agar kita mencuri perhatiannya Allah gitu ya. Mungkin itu juga saya sharing-sharing tentang strategi juga. Seperti itu teman-teman. Strategi bagaimana, oh ternyata ada wadah loh di Rumah Quran Nur Hidayah. Ada wadahnya, ada para pengurus, ada para calon santriwati. Oh di sini saya pengen ngajar gitu ya. Saya pengen ngajar, saya pengen jadi pengurusnya supaya ini kelak ketika Allah tanya kepada saya, apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini gitu ya. Ketika malaikat membuka catatan amal saya, ternyata ada di salah satu halaman yang mana di halaman tersebut menjadi saksi kebaikan saya bahwa saya di sini mengabdi untuk umat, menghamba untuk Allah melalui Rumah Quran Nur Hidayah. Seperti itu teman-teman. Walaupun misalnya segala tantangan-tantangan ada, segala ujian-ujian pasti ada, tapi ingat kita tidak pernah tahu buku catatan seperti apa, tapi janji Allah sekecil apapun kebaikan akan dicatat dan sekecil apapun keburukan juga akan dicatat, karena seadil-adilnya hakim itu cuma satu, Allah. Ketika kita mengetahui bahwa di dunia ini ya, kita di Indonesia saja ya, kita melihat segala realitas dalam kehidupan, bahkan di berita-berita ya, miris, sedih, sangat-sangat sedih. Jujur saya sangat sedih dan teman-teman kasih juga sudah tahu berita-berita di Indonesia. Ya Allah, saya cuma menyampaikan kepada Allah, karena mungkin kita nggak punya kuasa ya, kita nggak punya kuasa untuk bersuara. Kita nggak bisa bersuara di riaknya dunia ini. Tapi setidaknya doa-doa kita bisa loh menggemparkan langit. Suara-suara manusia mungkin di dunia ini dibungkam. Dibungkam oleh riak-riaknya orang-orang yang menang secara dunia. Tapi kita bisa menggemparkan langit dengan hening. Berdoa dalam hati. Berdoa setelah sholat tahajud. Mendoakan Indonesia, mendoakan dunia. Supaya segala problematika di Indonesia, di dunia ini segera Allah beri titik terang. Atau bahkan Allah jadikan takdir ini ada, takdir yang ada di berita-berita di Indonesia ya, permasalahan-permasalahan di Indonesia, seperti itu yang kita lihat semuanya, mungkin Allah ingin kita mengambil hikmah. Allah ingin kita mengambil pembelajaran. Makanya apa? Di Al-Quran selalu diulang-ulang, beruntunglah orang-orang yang berpikir. Dan itu diulang-ulang berkali-kali di Al-Quran. Gitu. Mulai dari misalnya contoh orang-orang yang beruntung karena berpikir. Nabi Ibrahim berpikir tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu matahari, apakah Tuhan itu bulan, ataukah bintang, ataupun lainnya. Berpikir. Tapi kalau matahari cuma siang hari aja, kalau bintang cuma malam hari aja. Apakah Tuhan hanya muncul di siang hari ataukah malam hari? Berpikir. Dari proses berpikirnya adalah akhirnya menemukan sebuah kebenaran. Dan banyak sekali orang-orang beruntung yang harus menjadi teladan kita dari proses mereka berpikir. Jadi ketika teman-teman kita semuanya melihat realita di Indonesia, di dunia ini banyak kejadian-kejadian yang memilukan hati, mungkin Allah meminta kita untuk berpikir, untuk muhasabah. Salah satunya adalah apa peran kita terhadap segala permasalahan yang ada, gitu ya. Kita berbicara tentang permasalahan Israel dan Palestina, ya. Israel dan Palestina yang belum kunjung usai. Bahkan banyak sekali korban jiwa. Setiap hari kita disajikan berita-berita pengeboman, pembunuhan,
dan segala hal yang miris-miris seperti itu. Apakah itu Allah hanya sekedar yang penting terjadi? Mungkin kita diminta untuk berpikir, teman-teman. Apa peran kita? Apa peran kita ketika kita melihat saudara-saudari kita di Palestina dizolimi oleh Israel, gitu ya. Mari kita mencoba menyelami segala dinamika dalam kehidupan ini untuk kita pikirkan, apa peran saya? Apa peran saya? Katakanlah ketika di Palestina, ketika teman-teman melihat kabar di Palestina, oh teman-teman bisa membagikan informasi-informasi kepada orang-orang tentang realita di Palestina itu seperti apa. Karena dunia ini sekarang serba ditutup-tutupi kebenarannya. Semua orang membuat berita-berita yang terlihat supaya benar pihak lainnya yang mungkin salah. Mungkin kita bisa berkontribusi di bidang itu, membagikan informasi yang benar. Atau misalnya kita bisa berkontribusi di bidang sedekah untuk orang-orang Palestina. Gitu ya. Terus kita bisa berkontribusi apapun gitu ya, permasalahan tersebut. Itu permasalahan di dunia misalnya. Kemudian ada problematika di Indonesia yang katakanlah baru saja hangat-hangat ini adalah naiknya BBM. Naiknya BBM berakibat pada naiknya semua barang-barang. Ojek juga naik, kemudian angkot juga naik. Padahal bayangkan orang-orang yang bekerja di bidang transportasi ataupun konsumsi, mereka ambil untung berapa sih teman-teman? Dikit teman-teman, dikit sekali. Kemudian ada BBM naik, bensin mereka harus beli, padahal penumpang hanya bayar cuma 2.000 orang per orang di angkot gitu. Apakah dengan adanya berita-berita BBM naik itu kita diam saja? Enggak, Allah mungkin meminta kita berpikir, apa peran saya? Contoh misalnya peran saya, peran kita semuanya, peran saya gitu ya, kita semuanya, kita bisa untuk misalnya membantu orang-orang gitu ya, membantu orang-orang untuk kita belikan bensin kah? Ya itu sederhana ya teman-teman, tapi ketika teman-teman bisa amalkan itu ya, amalkan itu Masya Allah ya teman-teman, Masya Allah ya, kita belikan bensin kah gratis kepada orang yang membutuhkan. Kita ketika naik angkot kita beri uang yang berlebih kah? Biasanya jaraknya 2.000 doang gitu ya harganya, kita kasih 5.000. Terus kita sampaikan, nggak apa-apa Pak, bonus untuk Bapak, mohon doanya ya Pak ya. Gitu ya, mohon doa. Percayalah teman-teman bahwa doa orang-orang yang sedang dalam ujian dari Allah ya, itu sangat luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa gitu teman-teman. Sesederhana harusnya bayarnya 2.000, tapi teman-teman lebihin jadi 5.000. Atau 3.000 aja teman-teman. Itu udah buat mereka sangat bahagia dan bangga. Gitu ya. Teman-teman buat program memberikan bensin untuk tetangga. Wah, Masya Allah gitu ya. Kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa teman-teman lakukan dalam kehidupannya teman-teman semuanya. Tuh, apa peran saya dalam kehidupan ini? Kemudian itu teman-teman, kemudian yang terakhir teman-teman, kami membuka peluang untuk teman-teman semuanya, kita membuka peluang teman-teman semuanya untuk saling mengajak ya. Saling mengajak teman-teman yang lainnya untuk dalam kebaikan. Ya. Ingat, ketika kita mengajak orang-orang dalam kebaikan, maka insya Allah, Allah akan mudahkan kita juga mendapatkan kebaikan, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka dari itu, teman-teman semuanya, ketika ada informasi-informasi di Rumah Quran Nur Hidayah, baik kajian, ataupun link-link yang disebarkan oleh Ustazah Suci, dan semuanya, silakan dibagikan seluas-luasnya. Bayangkan teman-teman ketika teman-teman bisa mengajak satu orang, kemudian orang itu menjadi penghafal Quran,
Masya Allah, luar biasa sekali ya bekal yang insya Allah kita bawa gitu ya, insya Allah kita bawa dari dunia ke akhirat kayak gitu teman-teman. Kemudian ajak misalnya teman-temannya kajian di rukun gitu ya, bagikan link YouTube-nya rukun setidaknya minimal di saudara-saudarinya, ini ada kajian rukun bagus banget nih di YouTube-nya gitu ya. Kita kan selalu setiap ada kajian kita rekam, kita upload supaya bisa ditonton terus dan bisa jadi amal jariah walaupun usia kita sudah tutup gitu ya. Kenapa sih kita semangat banget gitu ya untuk itu? Karena kita nggak tahu usia kita teman-teman. Semuanya tidak tahu usia kita. Semuanya nggak tahu. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan adalah selama sisa usia ini masih ada, kebaikan adalah prioritas utama. Apapun kebaikan yang bisa dilakukan, lakukan. Apapun manfaat yang bisa diberikan, berikan. Gitu teman-teman. Tuh, saya ajak teman-teman untuk menyebarkan informasi-informasi di rukun, kebaikan-kebaikan, sehingga teman-temannya bisa mendapatkan kebaikan juga dari rukun. Kemudian ajak juga teman-temannya ngaji di rukun, karena ini pembukaan juga. Sedang ada pembukaan rukun periode 23, silakan dibagikan sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu, kita juga mengajak teman-teman semuanya untuk membantu proses mencetak para hafizah di Kabupaten Nganjuk. Kita membuka peluang teman-teman untuk bisa menjadi dermawan di Rumah Quran Nur Hidayah. Jadi selain menjadi santriwati, teman-teman juga bisa menjadi dermawan untuk memfasilitasi para hafizah yang setiap hari mengaji. Kalau teman-teman ini tadi mendengar, setiap hari full kita ngaji terus para santriwati. Siapa yang memfasilitasi mereka? Allah melalui para dermawan-dermawan. Jadi itu saya mohon maaf jika rukun ada salahnya, saya pribadi juga ada salahnya, para ustazah juga ada khilafnya. Kita semuanya mohon maaf dan kita mengucapkan terima kasih untuk segala hal yang teman-teman lakukan dan ikhtiarkan. Kita apresiasi dan kita sangat bangga semuanya kepada para santriwati. Sangat-sangat bangga. Terus istiqomah, karena suksesnya seseorang itu bukan dilihat dari sekarang, tapi suksesnya orang itu dilihat dari akhirnya. Kita berusaha supaya kita bisa husnul khotimah, jadi meninggal dalam keadaan baik. Semoga Allah juga izinkan kita juga meninggal dalam keadaan menghafal Al-Quran, kajian, dakwah, sholat. Masya Allah ya, sungguh kematian yang sangat indah ketika kita bisa mendapatkan kesuksesan husnul khotimah dan berada di jannah, bertemu dengan Allah, penguasa langit dan bumi. Itu saya ucapkan terima kasih dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fi Ustazah Tirta. Pesan-pesan yang untuk kita semua, mau izin untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah penyampaian informasi pembukaan rukun sekaligus pengumuman santriwati berprestasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Suci. Anda persilakan oleh Ustazah Suci. Suaranya masuk? Masuk Ustazah, insya Allah. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustazah Huli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Syukran jazilan Ustazah Huli selaku MC ya yang telah memandu acara kita pada malam hari ini. Kemudian tak lupa yang terhormat Ustazah kita Meriska Lubis. Alhamdulillah beliau bisa hadir di acara-acara kita. Biasanya kalau mau minta tolong beliau buat ikut bergabung, mungkin kedarullahnya Allah belum mengizinkan, tapi alhamdulillah tadi kita bisa
yang memang Allah wasilahkan banyak kebaikan ya untuk kita. Bahwa ilmu itu tidak dipandang dari usia ya, kita bisa belajar dari siapa saja, bahkan dari anak kecil sekalipun. Dan di sini saya cerita, alhamdulillah telah Allah beri kekuatan ya, Allah beri kemampuan untuk membangun rukun sehingga kita bisa bersama-sama belajar bersama di rukun ya, menimba ilmunya Allah. Dan di sini anak sangat bersyukur dan bangga ya. Masya Allah, alhamdulillah rukun sampai saat ini masih bisa terus berjalan dan bisa memberikan kemanfaatannya untuk umat, terkhususnya para muslimah. Karena memang perjuangan kita di belakang, Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Dan alhamdulillah nih kita yang membuat kita semangat, selain memang internal ya, yang Allah berikan kekuatan buat kita, juga melihat ternyata masih banyak para muslimah lainnya juga yang punya semangat juga gitu untuk tumbuh. Salah satunya itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu di rukun. Banyak orang yang masuk rukun, banyak yang daftar, pasti tanya infaknya berapa, dikasih tahu segini, bukan nominal mungkin ya. Akhirnya oh ya sukron gitu. Kadang juga dari kami gitu, bukan tentang masalah biaya ya, terkadang memang salah satu masalah terbesar di zaman sekarang ini adalah uang ya istilahnya. Namun di sini alhamdulillah para santriwati dengan berkomitmen, dengan berkorban ya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan waktu, tenaga untuk apa? Bukan untuk rukun banget gitu ya, bukan juga untuk para ustazahnya banget, tapi untuk ilmunya Allah, melestarikan ilmunya Allah. Dengan kita bisa, dengan kita belajar, dengan kita mempunyai ilmu Allah, kita berharap kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita raih. Salah satunya adalah di rukun ini dengan pembelajaran khusus ya untuk periode-periode saat ini, periode tahsin dan tahfiz. Dan alhamdulillah pada malam hari ini izinkan kami ya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai pengumuman santriwati terbaik batch 2. Nah, memang ya rukun ini memang sudah terbiasa dengan silaturahmi dan award-awardnya dan ya gitu ya, pengumumannya ini sebagai bentuk apresiasi dari kami ya, para ustazahnya, terutama ustazah kelasnya ini Masya Allah perhatian sekali, tidak cuma membimbing tapi juga membina dan ikut mendoakan di balik mungkin para santriwatinya kesusahan ya, lagi berlatih gitu ya buat belajar. Nah ini para ustazahnya ikut monitoring kegiatan ya dan perkembangan para santriwati. Dan langsung saja ya izinkan ya, ini bentuk apresiasi dari kami bahwa sebetulnya semua santriwati itu baik, luar biasa, hebat gitu ya. Tidak ada yang tidak hebat. Yang tidak hebat adalah yang menyerah, yang pas tahu misalnya tuh ngaji, misalnya tuh nyari yang gratis, mohon maaf ya, bukannya nyindir ya, misalnya tuh mau nyekolahin anak, udah beri pengajian yang gratis aja gitu. Itu keberkahannya sepertinya kurang dibandingkan dengan yang mau berkorban lebih. Misalnya tahu masa les terus yang privat yang di keduniawi berani jutaan ya gitu, dibela-belain kan, sekolah tinggi-tinggi tapi itu orientasinya dunia, dibelain gitu. Tapi ini untuk akhirat ini manjang justru sampai dunia setelah kehidupan setelah dunia ya. Nah ini banyak sekali kesalahan kaprah ini. Maka di sini ya kami mengapresiasi bahwa semuanya baik ya, dan tentunya ini penilaian ini sebagai bentuk motivasi gitu ya, motivasi untuk semuanya bahwa mungkin manusia bisa memberikan nilai-nilai gitu ya, tapi sebaik-baiknya penilai adalah Allah. Nah, maka dari itu ya izinkan kami untuk menyampaikan. Harusnya ada musiknya, ini ada backsoundnya, lupa nggak nyiapin. ding 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 gitu ya. Ya tuh, kalau gitu langsung aja. Adapun untuk santriwati terbaik ya, boleh putih dia slide-nya di geser atau nge-lag nih. Oh iya. Nah
kepada Bunda Elinda dan juga Bunda Amelia. Selamat ya, sudah masuk kategori terbaik. Bahkan harusnya satu lagi, sini ada Bunda Yuliana harusnya masuk nih. Ini kita ngambil cuma satu dari setiap kelas ya. Nah di sini Bunda Elinda, Bunda Amelia yang termasuk ke dalam kategori aktif ya. Jadi belajar itu kan ada banyak, ada ngaji kuping. Ngaji kuping mah kan cuma dengerin guru, terus kalau ditanya ada yang mau nanya diem gitu. Nah tapi di sini kayak lebih proaktif gitu kan ya, dan juga bisa mengikuti. Dan di sini mungkin tentunya Bunda Elinda dan juga Bunda Yuliana ini mungkin Ustazah Syahrani juga pengennya mah dua-duanya aja ya. Bisa nih nanti ditambahin aja. Nah dan juga Bunda Amelia Masya Allah luar biasa juga ya, beliau di kelas kelas menengah kritis, ikut mau tahu ya, ikut nggak cuma ngaji kuping, kami juga ikut pengen diresapi, jadi berkesan, ada proaktif ya gitu. Dan juga di sini untuk taskin atas ada UT Elia Fahira ini alhamdulillah kemarin tasmi juz 30 ya, kemarin kita udah mendengarkan semuanya. Masya Allah itu juga prestasi yang luar biasa ya, dalam waktu mau 1 bulan, kurang dari 1 bulan memantapkan diri akhirnya bisa tasmi. Jadi prestasi terbaik adalah semua yang kita usahakan dan mendapatkan progres kita jadi lebih baik. Nah di sini prestasi terbaik adalah menjadikan dirimu selalu berusaha lebih baik setiap harinya. Ya dari kami mungkin melihatnya, oh kayaknya kalau apalagi guru ya kalau banding-bandingin misalnya gitu ya, kalau satunya 40 semuanya terbaik gitu, tapi kan tetap yang namanya itu harus dipilih salah satu karena kategori tertentu gitu ya. Nah tapi sesungguhnya semua dari kita adalah berprestasi karena kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, pengen lebih baik ilmunya, pengen lebih baik lagi kepribadiannya, setiap hari berprogres. Nah, ini pun juga yang dilakukan dengan Rukun ya. Rukun juga berusaha untuk terus menjadi lebih baik, memberikan fasilitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik juga, dan dengan harapan semata-mata ridho Allah, semata-mata kita bisa memperpanjang dakwah Rasulullah ya, dengan kami memberlangsungkan untuk berkelanjutan program di bulan depan. Biasanya kadang programnya berhenti dulu nih sebulan atau berapa gitu. Tapi di sini insya Allah bulan Oktober kita akan mulai lagi pembelajarannya di tanggal 10 ya, para bunda semua dan akhwati semua. Jadi boleh langsung mendaftarkan lagi. Terus juga nanti mulai tanggal 10, tapi nanti sebelum tanggal 10 nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi ini kan bulan Maulid ya. Jadi insya Allah mari kita tasyakur binikmah, bersenang bersuka cita dengan bulan Maulid, mengikuti kegiatan-kegiatan halaqah, terus juga kebahagiaan perayaan gitu ya di Maulid nanti insya Allah kita adakan ya. Jadi ikutan ya semuanya, diusahakan itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita. Nah mungkin demikian ya untuk pengumuman pendaftaran, dan juga tadi ya sekali lagi selamat barokallah buat Bunda Elinda, buat Bunda Amelia, dan juga bunda-bunda di sini semua, Bunda Yuliana juga, Uti Fahira, Elia Fahira. Dan untuk selanjutnya yang mau mendaftar, sekali lagi yang mau mendaftar keberlanjutan di Rukun bisa menghubungin Ana saja atau Ustazah pengampunya ya, nanti diinformasikan bagaimana prosedur pendaftaran ulangnya. Itu mungkin ya. Ada lagi yang satu udah ya dulu ya. Ya kalau begitu mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Dan mohon maaf ya jika selama sebulan ini di pembelajaran Rukun masih banyak hal yang kurang. Boleh masukannya, kami sangat terbuka sekali, baik itu dalam sistem pembelajaran maupun sistem Rukunnya, pengen ada gebrakan baru gitu ya. Itu boleh sekali. Ya mudah-mudahan amal ibadah kita di Rukun terutamanya ya, yang lagi mengabdi para ustazah dan juga pengurusnya nih di belakang layar,
Terus jadi santriwatinya, jadi yang berusaha menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, kelancaran, dan juga kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran. Sudah telah menyampaikan beberapa kepada kita semua. Barakallahu fiik untuk Bunda Elinda dan Bunda Amelia. Semoga kedepannya tetap istiqomah dan tetap makin semangat untuk kita semua. Oke, alhamdulillah selanjutnya kita adalah acara selanjutnya adalah foto bersama ya, akhwati fillah semua. Ya, silahkan untuk dibuka kameranya, kita sama-sama foto bareng. Insya Allah nanti Ukti dia yang akan memfoto. Ukti dia kasih apa ya Ukti ya? Oke, siap saja. Ini Ukti Elia sama Ukti Hanifah ya, belum on cam. Ya. Ukti Elia Fahira. Oh, Ukti Elia Fahira lagi mati lampu. Oh iya, sebentar saja. Oke, siap. Siap saja dan semuanya. 1, 2, 3. Mau bergaya? Boleh. 1, 2, 3. Oke. Lagi saja atau gimana? Terima kasih Ukti dia untuk foto bersamanya ya. Oke, selanjutnya acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan, yang akan dibimbing oleh Ustazah Syahrani. Dan Anda persilahkan kepada Ustazah Syahrani. Insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kedengar suara anak? Terdengar insyaallah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaqim. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbik ala dinik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Jazakillah khairan. Ustazah Syahrani telah memimpin doa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai penutupannya. Ya, untuk akhwati fillah semua silahkan disebar luaskan untuk info tentang rukun, karena rukun akan insyaallah akan beberapa ada program baru. Nanti insya Allah silahkan